Rambut panjang lurus berwarna hitam, hidung mancung berpadu bibir tipis kemerahan, serta kulit yang mulus. Wow, kata itulah yang kerap muncul dari mulut para murid lelaki setiap pertama kali melihat Ayara. Ditambah lagi, gadis semampai itu menyandang prestasi sebagai siswa peringkat 1 di angkatannya. Meski sebenarnya datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tapi teman-teman sekolahnya tidak pernah tahu. Karena penampilan gadis bermata bulat itu justru tampak seperti orang yang berada. Pakaiannya yang selalu bersih dan rapi, wajah cantik dengan riasan tipis, rambut yang selalu tertata indah, wangi parfum mahal yang kerap dipakainya, tas dan sepatu sekolahnya pun selalu bermerek. Ia juga kerap memakai cincin serta kalung emas. Ayara juga menggunakan ponsel mahal keluaran terbaru. Wajar saja, banyak orang akan langsung terkesima pada Ayara. Begitupun yang dirasakan oleh Joshua saat pertama kali pindah sekolah. Remaja lelaki itu terpaksa mengikuti ibunya yang dipindah tugaskan ke Surabaya. Josh, begitu ia kerap dipanggil, ia memang sempat kesal karena harus menyesuaikan diri di tempat yang baru. Tetapi, sosok Ayara merubah semua itu. Tidak hanya terkesima sesaat, Josh justru langsung jatuh cinta dan bertekad pada dirinya sendiri. Suatu hari, aku harus bisa menjadikannya kekasihku, ucap Josh. Bermodalkan kepercayaan dirinya yang tinggi, Josh mulai mendekati Ayara, mengajaknya berkenalan. Namun tampaknya Ayara tidak goyah hanya dengan wajah tampan yang dimiliki Josh. Sebenarnya di dalam hati, Ayara mengakui Josh sangatlah menarik. Tubuhnya tinggi dan atletis. Wajah Josh bahkan tak kalah tampan jika disandingkan dengan model majalah. Mulai dari gayanya berjalan, berbicara, serta berpakaian, semuanya terlihat menyenangkan bagi Ayara. Dan tentu saja bagi kebanyakan murid perempuan lain di sekolah mereka. Murid-murid di SMA Pelita Bangsa pun setuju akan hal itu. Josh termasuk murid pindahan yang langsung populer di sana. Meski begitu, prestasinya di sekolah berbanding terbalik dengan kepopulerannya. Josh memang dikenal oleh para guru sebagai murid malas yang hobi tidur di kelas. Malahan, ia juga sering terlibat perkelahian dengan beberapa anak murid dari sekolah lain. Alasan-alasan itu pula yang membuat Ayara tidak pernah menanggapi perasaan Josh. 2 kali Josh memintanya untuk berpacaran, 2 kali juga Ayara menolaknya mentah-mentah. Tapi si remaja yang hobi berkelahi itu tak putus arang. Ia terus-terusan memburu cinta sang primadona sekolah. Selalu membuat Ayara terkesan dengan berbagai cara. Mulai dari membelikannya coklat, setangkai bunga, menawarkan tumpangan dengan motor besarnya, hingga sering menunggui Ayara setiap ada pelajaran tambahan, bahkan ekstrakurikuler di sekolah. Beberapa bulan berjalan, tapi Ayara tetap tidak tergoda. Ia terus saja bersikap cuek. Meskipun di dalam hatinya selalu bahagia saat Josh melakukan semua itu.
Di dalam hatinya juga, Ayara sebenarnya selalu menunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan dilakukan Josh untuknya. Karena itu, ketika suatu hari Josh tidak masuk ke sekolah untuk beberapa hari, Ayara merasa kehilangan. Menurut kabar yang beredar, Josh terluka cukup parah akibat perkelahian dengan anak sekolah lain dan mesti istirahat untuk waktu yang cukup lama. Rasa hati ingin sekali menjenguk, tapi Ayara mengurungkannya. Mana mungkin selama ini ia bersikap dingin, kemudian tiba-tiba menjenguk Josh di rumahnya. 2 minggu absen sekolah, Josh akhirnya masuk juga. Namun ia nampak lemas dan tidak bersemangat. Ayara tentu senang melihat Josh sudah kembali bersekolah. Diam-diam ia berharap Josh akan mulai mendekatinya kembali seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Josh terlihat diam saja. Bahkan selama jam istirahat, ia lebih memilih untuk tiduran di bangku kelasnya. Ayara merasa seperti ada yang hilang. Ia bahkan bertanya-tanya, kenapa dengan Josh? Apa dia sudah tidak tertarik lagi pada Ayara? Atau Josh sebenarnya masih sakit? Meski ada beberapa murid laki-laki lainnya yang juga mendekati Ayara, tapi sebenarnya hanya Josh lah yang ia sukai. Beberapa hari berlalu, Josh tetap sama. Ia benar-benar tidak pernah mendekati Ayara lagi seperti biasa. Bahkan, saat mereka berpapasan pun Josh nampak acuh, seolah tak melihat Ayara. Tidak mau lebih lama lagi mengingkari perasaannya pada Josh. Kali ini, Ayara yang menghampiri Josh lebih dahulu, menegurnya dan bertanya tentang keadaannya. Awalnya Josh terlihat biasa saja, padahal sebenarnya ia sangat senang sekali dengan perlakuan Ayara itu. Strateginya berhasil. Mereka lantas berbincang dan bercanda dengan akrab untuk pertama kali. Melihat kesempatan itu, Josh tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ia kembali mengajak Ayara berpacaran untuk ketiga kalinya. Beruntung, kali ini Ayara setuju dengan mengajukan 2 syarat. Pertama, Josh harus berhenti terlibat perkelahian dengan siapapun. Yang kedua, ia harus memperbaiki semua nilai-nilainya. Setelah berpikir sejenak, Josh setuju. Mereka berdua berpacaran. Perilaku Josh perlahan berubah. Ia selalu menghindari pertengkaran. Di kelas tidak lagi tidur. Dan ia sungguh-sungguh belajar hingga semua nilainya berangsur membaik. Ayara percaya bahwa Josh adalah murid yang pintar. Bukan hanya teman-teman mereka yang terkesan akan perubahan itu, tapi juga para guru. Tidak dapat dipungkiri, Ayara mampu memberikan pengaruh positif pada Josh. Hubungan Ayara dan Josh pun berjalan lancar-lancar saja, meski mereka hanya bisa bertemu di sekolah. Atau paling tidak, Josh selalu menemani Ayara menunggu taksi atau ojek online untuk pulang ke rumahnya. Tidak ada terfikir sedikit pun rasa curiga, walau Ayara selalu menolak menjawab pertanyaan tentang keluarganya. Tak ada sedikit pun prasangka, tiap kali Josh selalu mendapatkan penolakan ketika ia mengajak Ayara bertemu di hari libur. Ayahnya yang keras dan galak selalu menjadi alasan utama bagi Ayara untuk semua penolakannya.
Hingga suatu hari, Josh mendapatkan kabar tidak enak dari Kay, salah satu teman akrabnya di sekolah. Kay mengatakan jika ia sempat melihat Ayara jalan dengan lelaki lain di sebuah mall. Mereka berjalan dengan mesra saat hari Minggu lalu. Kay juga sempat membututi mereka dan berhasil mengetahui jika lelaki yang dilihatnya merupakan seorang pemilik toko emas besar di mall itu. Dengan lancar, Kay menjelaskan ciri-ciri lelaki yang ia lihat. Lelaki itu berkulit putih pucat dan berkacamata. Badannya kurus tinggi, serta memiliki tato 2 buah huruf A yang diukir di lengan kanannya. Josh tentu kaget. Ia lantas menjadi curiga karena selama mereka berpacaran, Ayara memang tidak pernah mau bercerita tentang keluarganya atau kehidupannya yang lain selain seputar sekolah. Ia lantas memutuskan untuk mencari tahu sendiri tanpa mengatakan apapun pada Ayara. Josh datang ke toko yang diceritakan Kay. Ia kemudian berhasil berbincang dengan lelaki bertato itu. Josh coba mengakrabkan diri. Lelaki itu pun menyambut ramah. Mereka bahkan terlibat pembicaraan yang cukup menyenangkan. Dari sana Josh tahu jika lelaki bernama Arlo itu adalah seorang mahasiswa tingkat 3 jurusan arsitektur. Beruntungnya, kedua orang tuanya yang cukup berada membukakan sebuah toko emas yang ia kelola saat ini. Selain itu, Josh juga berpura-pura ingin membeli sebuah kalung dan dengan sengaja menceritakan tempat di mana ia bersekolah. Benar saja pancingan Josh. Arlo pun dengan lancar bercerita tentang pacarnya yang juga bersekolah di sana, SMA Pelita Bangsa. Hubungan mereka sudah lebih dari 1 tahun. Dan kekasih Arlo itu bernama Ayara. Karena itu pula, tato yang ada di lengannya merupakan inisial kedua nama mereka. Kaget, Josh langsung teringat pada kalung yang dipakai oleh Ayara. Liontin dengan huruf AA. Selama ini, ia mengira inisial dalam kalung itu adalah nama dari Ayara sendiri. Tapi ia jelas salah. Dan Josh juga tahu persis, hanya ada satu Ayara di sekolahnya. Saat itu juga Josh menyadari dirinya telah dibohongi mentah-mentah oleh Ayara. Bukan. Ternyata dirinya bukan diselingkuhi. Tapi Arlo lah yang diselingkuhi oleh Ayara. Josh dan Arlo adalah korban dari Ayara. Dan Josh adalah orang ketiga dalam hubungan Ayara dan Arlo.